Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari. Hari ini Selasa 19 April 2022, menemani waktu Anda berbuka, kami hadir hari ini di talk show dengan tema yang juga sangat dekat dengan kita, mengenai kesehatan, tepatnya mengenai gigi dan mulut anak sehat, Indonesia kuat. Sudah hadir dua narasumber dokter ahli yang hadir di studio Aceh TV. Namun kami mengingatkan kepada Anda pemirsa, Anda dapat bergabung, bertanya, atau juga Anda mengalami masalah khususnya terhadap gigi dan mulut anak juga, Anda dapat nanti bertanya melalui telepon, nanti kami akan terapkan di layar televisi Anda. Dan juga Anda dapat menyaksikan ini di YouTube dengan kata kunci Aceh TV live streaming. Langsung saja kita menyapa dua narasumber dokter ahli yang sudah hadir di studio Aceh TV. Tepat di sebelah saya, Dr. Isra Firmansyah, spesialis anak PhD, yang juga Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Assalamualaikum Dr. Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak hadir untuk waktunya di Aceh TV. Sama-sama. Baik, di sebelah Dr. Isra sudah hadir Dr. Gigi Muklis Nur, Kepala Instalasi Gigi dan Mulut Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Assalamualaikum Dr. Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak dok waktunya. Sama-sama. Ini ngabuburit di Aceh TV. Yeah. Kita ngomongin hal yang penting dok. Boleh. Ini hal yang sangat dekat dengan kita, gigi dan mulut. Tapi riset kesehatan dasar misalkan mengatakan bahwasannya hanya sedikit 7% yang gigi mulut itu bersih. Itu misalkan untuk anak. Dan kita membahas ini yang misalkan banyak faktornya. Tapi mungkin ke Dr. Muklis dulu. Ini penjelasan sedikit dok. Bagaimana kemudian memahami gigi dan terutama kita menjaganya di bulan Ramadan ini dok. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa Aceh TV. Saya akan mencoba mengingatkan kembali bahwa tubuh manusia ini terdiri daripada 12 sistem. Ada sistem rangka atau tulang, belulang, kemudian sistem otot, dan sistem pembuluh darah, sistem pencernaan, di mana pencernaan di situ terdapat gigi dan rongga mulut yang untuk kita bahas nantinya. Selanjutnya ada sistem saraf, ada limpatik, ada endokrin, ada urinaria dan ekskresi, ada sistem kekebalan tubuh, ada sistem indera, panca indera, dan ada sistem yang lainnya. Kalau kita bicara masalah gigi, rongga mulut adalah jalan masuknya makanan ke dalam tubuh. Sebelum diserap oleh usus, yang berfungsi itu adalah gigi untuk menghaluskan makanan yang akan diserap. Fungsi gigi ini harus kita jaga dari semenjak dini, usia dini. Ya, mungkin tadi saya sudah kemukakan dengan Ibu Indah bahwa gigi manusia itu ada 3 periode. Periode dasarnya itu gigi desidui atau gigi anak-anak, gigi susu ya, gigi susu ya. Kemudian gigi masa periode gigi bercampur. Gigi bercampur antara 6 sampai 11-12 tahun. Kemudian baru gigi dewasa. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, tidak menjaga, tidak mengawasi, tidak memelihara dan membawa ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi anaknya. Umumnya anak-anak itu sudah berlubang baru mengeluh. Orang tua tidak memeriksakan sebelumnya. Sudah kronis ada? Ya, sudah kronis, baru setelah anaknya sakit gigi baru dibawa ke dokter gigi. Kalau nggak sakit nggak? Kalau nggak sakit ya belum dibawa ke dokter gigi. Ketemu dokter gigi sebelum sakit. Jadi hal ini harus kita tanamkan sejak dini kepada orang tua yang mungkin punya anak ya, harus memeriksakan giginya lebih awal gitu. Setelah tumbuh gigi, jangan dibiarkan tanpa pengawasan. Periode ini 6 bulan sekali itu ya dok? Sebaiknya 6 bulan sekali. Tapi kalau memang bagus, kadang-kadang dalam 1 tahun tidak terjadi lubang baru, ya, nggak ada masalah. Yang penting ada dilakukan pengawasan, kontrol ke dokter gigi. Lihatnya gimana dok? Lihat misalnya dalam sehari-hari lah, gimana cara lihat? Seorang ibu pasti bisa membujuk anaknya untuk membuka mulut anaknya, melihat apakah ada karies atau lubang gigi, atau ada kelainan pada gusinya. Atau giginya kuning itu juga itu? Gigi kuning kadang-kadang tidak digosok, tidak dibersihkan dengan baik dan benar. Atau mungkin yang paling sering, tapi sekarang sudah jarang menggunakan tetrasiklin. Kalau tahun-tahun 80-an, era 80-an, gigi anak menjadi kuning karena penggunaan antibiotik tetrasiklin. Kalau sekarang jarang digosok ya dok ya?
Tapi sekarang sudah tidak menggunakan antibiotik tetrasikline lagi. Oke. Berarti kalau gini dok, misalnya kalau contohnya kasus gigi kuning tadi kan, itu kalau untuk anak-anak kan kadang susah dok memujuknya untuk sikat gigi, atau misalkan mereka gitu gimana dok? Teknisnya gimana? Bisa kita gunakan kain kasa. Kasa. Untuk anak yang misalkan bayi dok? Waktu dia tidur kita lakukan pelan-pelan. Basahkan dengan air, kemudian kita gosok gigi yang tidak dibersihkan tadi, yang banyak kotorannya dan banyak sisa makanan. Gitu. Kalau untuk yang misalkan udah 2 tahun ke atas itu dok, misalkan pasta gigi yang berfluoride itu bisa digunakan? Bisa, dan sangat dianjurkan untuk menggunakan pasta. Telan nggak apa-apa dok? Kita usahakan jangan suruh telan lah dia. Kita ajarkan pelan-pelan. Kumur buang. Oke. Dan itu harus rutin ya dok? Iya, harus rutin. Sikat gigi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Bahkan dari sejak dini Iya, diajarkan. Oke dok. Misalkan apalagi dok yang poin di Ramadan ini, misalkan untuk menjaga gigi dok? Gigi kita itu sebenarnya setelah makan kita sikat ya. Kemudian kalau ada waktu memang ke dokter gigi. Berarti setelah buka, terus kemudian nanti setelah sahur, itu disikat? Iya, disikat. Baik. Ke Pak Direktur nih, Dr. Isra. Pentingnya dok, kesehatan gigi dok ini selama bulan puasa khususnya dok. Silakan. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muklis tadi, bahwasanya penting sekali kita menjaga kebersihan gigi dan mulut atau kesehatan gigi dan mulut, terutama pada anak-anak. Nah, contohnya saja apabila anak-anak itu sakit gigi, atau tidak dijaga kesehatan mulutnya atau gigi mulutnya, giginya berlubang dan giginya sakit, tentu akan mempengaruhi kualitas puasanya, bahkan mungkin tidak bisa mengikuti puasa tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Makannya akan terganggu dan kemudian dia akan terus mengeluh jadi sangat erat sekali hubungan atau pengaruhnya itu kesehatan gigi itu dengan berpuasa. Dan bahkan dengan berpuasa sebenarnya akan terjaga kesehatan gigi, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya makanan tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya karies atau lubang pada gigi atau masalah pada gigi. Misalnya makanan-makanan yang terlalu manis ya Dr. Mulus terlalu manis, kemudian coklat, yang asam, permen, coklat, yang keras-keras juga demikian. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Tapi pada saat kita berpuasa atau anak-anak ini berpuasa, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang demikian dalam waktu sekitar 10 sampai 12 jam. Sulit dok. Nah, karena buka puasa kan. Iya. Nah, kalau nggak manis gak enak. Masalahnya pada saat buka puasa. Waktu buka puasa, nah, jangankan anak-anak, kita pun demikian yang kita kejar tuh makanan-makanan yang manis, kemudian yang dingin-dingin. Nah, jadi inilah yang mungkin harus dijaga. Kalau anak-anak mungkin sudah kita anjurkan itu di usia 7 tahun sudah kita anjurkan untuk berpuasa, walaupun tidak penuh hari, setengah hari sudah mulai kita biasakan berpuasa. Nah, kemudian makanan-makanannya tetap harus kita jaga, karena anak-anak umur segitu belum bisa mengatur pola makannya. Apa saja yang mereka lihat pasti akan mereka makan, terutama ada makan-makan yang menarik, terutama coklat yang manis-manis. Iya, jadi balas dendam. Nah, tapi disinilah fungsi dari orang tua untuk mengatur pola makannya. Nah, kemudian selain itu juga menjaga atau selalu mendampingi anak-anaknya untuk membersihkan gigi, seperti disampaikan oleh Dr. Muklis tadi, 2 kali sehari. Bahkan seharusnya setiap makan ya Dr. Muklis setelah selesai makan dibersihkan giginya, sehingga tidak sisa-sisa makanan itu tidak menempel di gigi atau di sela-sela gigi. Jadi tetap menjaga kesehatan mulut dan gigi itu tetap harus dilakukan juga di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari pagi dengan sore pada saat setelah berbuka puasa Nah, jadi itulah yang yang bisa membuat gigi anak ini tetap dalam kondisi prima atau sehat, dan kualitas puasanya pun dapat dicapai oleh anak tersebut. Menarik, karena saya ingat tagline-nya iklan pasta gigi dok. Jadi sikat gigi sebelum tidur. Ini kalau misalkan bagaimana kemudian periode dok menjaga dan mengaturnya? Misalkan anak-anak kan susah sekali dok, misalnya kita kasih tahu, atau misalnya mereka nangis kalau kita bilang seperti itu, kita tidak memberi makanan yang mereka sukai, khususnya yang manis-manis tadi dok. Tapi biasanya kan hari ini mereka makan manis. Periode untuk meminimalisir mereka makan manis lagi itu kapan misalkan dok? Ada
rumus-rumus itu misalkan? Jadi kalau pada anak-anak memang agak sulit ya. Tapi sebenarnya yang mengontrol mereka ya kedua orang tua. Nah, yang membeli makanan, yang membeli manis, asam, dingin, asin itu kan orang tua. Anak-anak kan nggak ada uangnya. Nah, jadi memang kontrol yang paling utama itulah di kedua orang tua. Nah, kemudian ada kalaupun anak-anak memang ingin makan manis atau apa, memang itu memang udah naluri anak-anak suka yang manis-manis, tetap setelah itu tetap harus membersihkan gigi. Karena sehingga karang-karang gigi ataupun sisa-sisa makanan itu tidak melekat di giginya. Karena sisa-sisa jangan hanya manis, karbohidrat saja, nasi juga sangat bermasalah. Karena nasi itu kan dia zat pati. Kan karbohidrat ya, zat pati, dan akhir pemecahannya itu juga akan menjadi gula nantinya, glukosa. Nah, jadi sisa-sisa nasi itu juga melekat di gigi, itu akan berubah menjadi asam nantinya. Nah, asam inilah yang nanti akan mengiris, yang akan mengiritasi email gigi dan hingga terjadi lubang. Oleh karena itu, kunci utamanya itu adalah di orang tua pada fase anak-anak ya, 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Kalau di atas 7 tahun saya rasa sudah mulai bisa kita sapih pelan-pelan, dan anak-anak sudah bisa menggosok ataupun membersihkan giginya sendiri, walaupun masih dalam pantauan dari orang tua. Jadi peran orang tua sangat besar sekali. Walaupun peran anak ada juga di situ. Karena keinginan yang tadi nggak bisa dihalangi. Kalau nggak dia nangis rewel kemana-mana ya. Jadi kita pun jadi susah. Kalau anak rewel, nah jadi di salah satu sisi juga orang tua cepat berempati ataupun merasa cemas apabila keinginan anaknya nggak dituruti. Pokoknya udah kasih coklat. Tapi setelah itu nggak ada dibarengi dengan pembersihan mulutnya. Seperti tadi misalnya kalau memang tidak ada sikat gigi dengan pasta, mungkin dengan kasa dulu pada saat tidur dibersihkan. Artinya makan manis boleh, tapi harus disikat. Ya, harus dibersihkan mulutnya. Harus dibersihkan. Baik, kita akan sisa-sisanya harus dibersihkan. Baik, kita break sejenak, Dok. Kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini.